Pemirsa, lantas mengapa hingga kini aparat penegak hukum belum juga bertindak dalam kasus pagar laut? Padahal ada sejumlah bukti menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan pimpinan KPK periode 2015-2019 Bapak Saud Situmorang dan anggota Komisi 4 DPR fraksi PKB Bapak Daniel Johan. Selamat malam Pak Saud, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam, Bang Fitri. Bang Saud, Ya. malam. Selamat malam. Saya ke Mas Pak Daniel. Saud terlebih dahulu. Pak Saud, ini kan puluhan sertifikat hak guna bangunan dicabut Kementerian ATR BPN lantaran tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, apakah pintu masuk bagi aparat penegak hukum ini masih belum terbuka sehingga belum ada tindakan tegas hingga saat ini? Iya, karena kalau saat ini kan pasti nature-nya itu intelijen ya. Artinya nature-nya itu alamiahnya itu kalaupun mereka sudah melakukan penyelidikan, tentu nggak perlu juga diungkap ke publik gitu. Pertanyaannya adalah apakah mereka mulai melakukan penyelidikan gitu. Kalau nanti penyidikan mereka harus terbuka. Walaupun kita perlu meralat pernyataan menteri kemarin, salah satu menteri bilang sudah melakukan penyidikan ya. Kalau penyidikan berarti kan sudah jelas tersangkanya. Mungkin maksud beliau itu adalah penyelidikan. Jadi penyelidikan itu tentu kita ya tentu saya bilang tadi tidak terbuka ke publik. Pertanyaannya adalah apakah memang ada kalau saat ini 3 institusi kepolisian, kejaksaan dan KPK mulai melakukan penyelidikan, kita juga belum tahu seperti apa. Tapi kalau mereka belum melakukan, kita bisa menilai bahwa mereka kurang respon. Karena apa? Karena kalau di mana-mana kita bicara penindakan dalam kaitan korupsi, dia harus prioritas. Dan ini kan kita sudah tahu menjadi menarik perhatian mulai dari pimpinan paling tinggi sampai di tingkat RT RW di daerah itu. Jadi saya pikir sebaiknya memang dimulai untuk kemudian apa saja sih, siapa berbuat apa. Potensinya kan ada beberapa undang-undang yang dilanggar ya, mulai undang-undang tipikor, undang-undang yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan seterusnya, termasuk umpamanya undang-undang yang lain. Jadi saya pikir kita menunggu saja. Jadi kalau Mbak Fitri bisa jadi mereka melakukan atau tahap collection information untuk kemudian pimpinan masing-masing menyimpulkan. Kan kalau mulai penyelidikan itu harus ada 2 bukti dulu. Nanti kalau udah ketemu 2 bukti, tentu mereka memutuskan 3 institusi ini berkoordinasi. Jangan jadi kesannya juga nggak ada koordinasi ya, agar kemudian siapa yang leadingnya, siapa yang focal point nanti kemudian sehingga menimbulkan kepastian. Jangan lupa bahwa ini menjadi perhatian karena ini menyangkut investasi yang besar. Jadi kalau kita bicara indeks persepsi korupsi, ya kita harus menimbulkan kepastian dan bagaimana swastanya dan seterusnya, bagaimana juga penyelenggara negaranya. Ini banyak aspek yang harus didekati secara lebih komprehensif. Gitu Mbak Fitri. Oke, Pak Saud, dari berbagai petunjuk yang terungkap terutama di depan publik seperti itu, apakah unsur pidana ini sudah terpenuhi menurut Anda? Iya kan, yang kalau kita lihat sepintas siapa berbuat apanya kan sudah mulai terlihat ya. Ya kan, tinggal yang 2 buktinya kan sudah kita bisa pastikan mulai dari proses perizinannya. Kalau kita lihat mulai dari tahun 2023 ya, kronologisnya 2023 itu kan sebenarnya pemagarannya itu sudah terlihat. Masyarakat sudah komplain, kok lama banget gitu. Nah ini kan pertanyaan. Pada bagian lain kita juga mempertanyakan bahwa selain itu menyangkut beberapa instansi yang terkait di situ, bahwa kalaupun ada potongan-potongan informasi yang sangat-sangat transparan, ya tentunya menjadi menarik perhatian karena masyarakat kan waktu itu sudah sangat komplain di situ. Jadi sekali lagi kalau bukti-bukti yang apa yang kita sebut sebagai bukti awal yang segera akan dimulai penyelidikan, saya pikir sudah di depan mata kita semua. Kita yang melihat media saja sudah nggak ada keraguan tentang itu, apalagi kalau punya aparat penegak hukum yang lain yang kemudian selama ini sudah mengikuti perkembangannya, mereka sudah tidak punya ada keraguan untuk kemudian mendalami ini, gitu Mbak Fitri. Oke, baik Pak Daniel, ada tanggapannya mengenai langkah untuk penegakan hukum kasus pagar laut ini? Ya, makasih Mbak Fitri. Yang pasti dari hasil rapat kerja dengan Kementerian KKP
2 hari yang lalu itu sudah menjadi 2 keputusan ya. Yang pertama adalah memang Komisi 4 meminta agar Menteri segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan atas pagar laut ini. Kita memberikan waktu selama 20 hari maksimal ya. Dan nanti kita akan mengundang kembali Menteri untuk menyampaikan di raker berikutnya seluruh hasil perkembangan yang sudah dilakukan. Yang kedua juga kami juga meminta dengan tegas agar segera dilakukan konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai instansi lain yang relevan untuk proses penegakan hukum dalam pelanggaran pagar laut ini. Ya. Sementara memang tadi sudah dijelasin Pak Saud, sebenarnya ada sejumlah undang-undang yang memang dilanggar ya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dan turunannya ada peraturan pemerintah. Nah, jadi ini yang kita minta, kita dorong kepada pemerintah untuk segera menuntaskan karena sehingga tidak terus-menerus menjadi polemik, tidak semakin liar, tapi masyarakat dapat segera paham sebenarnya apa sesungguhnya terjadi dan bisa melihat bagaimana proses penindakan hukumnya. Oke, masyarakat sedang menunggu jawaban dari pemerintah seperti itu ya Pak Daniel. Tapi dalam kasus pagar laut ini kan terindikasi kuat melibatkan konglomerat. Namun seperti kita ketahui dalam rapat pada hari Kamis kemarin, Menteri KKP ini belum bisa memberikan keterangan mengenai dalang di balik pemagaran. Anda lihat ada kehati-hatian dari Kementerian KKP sendiri dalam mengungkap siapa di balik pagar laut ini? Ya, sangat terlihat meskipun argumennya adalah bahwa kalau dalam konteks pengungkapan memang sudah harus ada bukti-bukti yang cukup. Nah, sehingga kita memberikan waktu agar pemeriksaan terus dilanjutkan secara intensif sehingga bukti-bukti tersebut bisa diperoleh oleh pemerintah. Artinya targetnya pada saat rapat kerja nanti bersama Menteri KKP, apakah kemudian kita akan mendengar siapa dalang di balik pagar laut ini, Pak Daniel? Ya, itu salah satunya, bukan hanya itu, tetapi juga proses penindakan yang sudah dilakukan seperti apa. Tapi itu maksimal ya, kita berharap meskipun kalimatnya yang dipakai awal itu adalah secepat-cepatnya ya. Tetapi kita berharap sebelum 20 itu bisa terungkap, tetapi maksimal 20 hari kita berharap itu sudah bisa dilakukan. Oke, baik, saya akan kembali ke Pak Saud. Pak Saud, apabila kita lihat dari pernyataan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang berpandangan laut tidak bisa disertifikatkan sehingga diduga ada korupsi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan hingga sertifikat hak milik di area pagar laut Tangerang. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, biasanya kan kalau seseorang mempunyai wewenang, ya kalau kita bicara pasal 2 pasal 3, seseorang punya wewenang, kemudian di situ wewenangnya digunakan atau bisa juga tidak digunakan gitu ya, supaya dia nggak merhatiin ada orang sedang masang pagar, itu berarti kan wewenangnya tidak digunakan, atau digunakan wewenangnya supaya seseorang punya pintu masuk untuk masang pagar dan seterusnya. Jadi apa yang kita sebut sebagai bagaimana mereka seseorang berbuat atau tidak berbuat di dalam sejumlah undang-undang yang tadi juga disebutkan oleh Mas Daniel tadi, Undang-Undang 31, Undang-Undang 32, ya kan undang-undang yang lain lah yang terkait dengan peristiwa pidana ini. Nah, kalau keyakinan kita kan peristiwa pidananya sudah terjadi gitu. Kalau nggak terjadi nggak mungkin juga kita ngerahkan sampai 3 buah tank MPB itu per jamnya aja berapa biaya operasinya kan gitu ya. Jadi keyakinan kita itu sudah terjadi tentunya. Jadi tinggal ini mendalami saja sehingga kemudian tadi sependapat dengan Mas Daniel supaya kita nggak terlalu berisik banget gitu. Kalau berisik banget nanti indeks persepsi korupsinya turun lagi. Nanti orang-orang di luar sana ini susah banget sih pagar bambu aja kok susah gitu. Jadi sebaiknya memang kebetulan saya ngelihat juga di DPR dialognya ya mereka beri batas waktu. Saya pikir itu kan semua kita sudah memahami, sudah mengerami masalah ini, sudah menginkubasi persoalan ini sehingga semua kita memahami bahwa sebenarnya kalau mau cepat itu bisa dilakukan gitu Mbak Fitri.
Oke, kembali ke Pak Daniel. Pak Daniel, artinya dalam pengungkapan tuntas kasus pagar laut ini, apakah memang sedang menunggu kemauan politik atau keberanian aparat penegak hukum menurut Anda? Ya, masyarakat kan sudah secara gamblang sebenarnya mengetahui apa yang terjadi ya. Tinggal kan memang harus dikonfirmasi dari proses undang-undang, dari proses peraturan yang ada ya. Sehingga memang gerak cepat pemerintah itu sangat diharapkan, dinantikan oleh segenap masyarakat. Jangan sampai ntar, loh kok pemerintah kalah sama netizen? Oh, ini netizen udah sangat canggih kan mengungkap, harus dibalik. Karena yang punya perangkat lengkap, yang punya aturan itu kan yang sangat memahami secara detail peraturan, itu adalah pemerintah. Bahkan harus dengan cepat turun ke lapangan, karena yang sudah diungkapkan oleh netizen itu kan malah para masyarakat yang ada di lapangan tuh paham apa yang terjadi, ya kan? Jadi agak sulit juga kalau misalkan kita pakai terminologi khawatir atau ini hanya perlu konfirmasi saja, gitu. Dan kalau memang sebagian yang harus diluruskan ya diluruskan. Intinya jangan terjadi kesimpang siuran, karena ini akan menentukan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kita berharap justru proses ini semakin memperkuat masyarakat percaya terhadap pemerintah. Wibawa negara akan semakin kuat. Dan depannya kita berharap seperti itu. Oke, Pak Saud, soal kemauan dan keberanian, apa komentar Anda, Pak? Iya, saya pikir tinggal koordinasi aja ketiga institusi itu, apakah kejaksaan yang leading atau kepolisian atau KPK. Jadi soal keberanian saya pikir tentunya di bukti-buktinya gitu ya. Kalau buktinya cukup, kenapa kita mesti ragu? Kalau buktinya nanti nggak cukup, ya kita case close. Tapi kan di pandangan kita kan peristiwa ini sangat melukai rakyat yang paling setiap hari nangkepin ikan untuk kemudian kita makan ikannya gitu ya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang menurut saya sangat relevan dengan konstitusi kita sendiri. Tujuan kita ini kan mensejahterakan. Kemudian ada pagar yang membuat orang tidak sejahtera, membuat orang kesusah hidupnya. Kalau itu nggak dianggap serius, saya nggak ngerti lagi gitu loh. Ya, artinya dalam hal ini dalam perspektif penegakan hukum. Sehingga kalau Mbak Fitri tadi mengatakan serius atau tidak, saya pikir serius, tapi mungkin masih belum terungkap ke publik yang mereka kerjakan. Asumsinya mereka kerja loh ya, tapi kalau nggak kerja saya pikir agak sulit juga kita mengatakan mereka punya hati nurani untuk melihat posisi rakyat kecil yang terganggu mencari kehidupannya. Jadi sekali lagi kita berasumsi bahwa mereka serius, dan kalaupun tidak dilakukan itu, saya pikir pada saat ini kita semua harus meyakinkan bahwa ini persoalan yang sebenarnya cukup serius. Ya, saya tadi di depan mengatakan kalau nggak serius ngapain juga kita ngirimkan 3 tank MPB ke lokasi gitu ya, yang seharusnya itu digunakan untuk perang malah nyabutin bambu kayak begitu. Jadi ini sudah sangat serius, dan saya pikir 3 penegak hukum lainnya segera berkoordinasi untuk kemudian menuntaskan kasus ini, untuk mencari siapa yang benarnya paling bertanggung jawab di situ, untuk kemudian kita bisa meyakinkan ke komunitas internasional. Terlebih jangan lupa indeks persepsi korupsi kita itu dinilai oleh banyak orang, dan ini adalah salah satu bagaimana cara kita menegakkan hukum. Dan jangan lupa cara kita menegakkan hukum itu kita baru dapat angka 24 dari 1 sampai 100. Jadi sangat rendah, dan mudah-mudahan dengan ini dunia internasional, masyarakat juga ditimbulkan keyakinannya lagi, sehingga Mas Daniel juga bilang tadi soal trust itu bisa kita angkat ke permukaan. Gitu Mbak Fitri. Oke, aparat penegak hukum harus dapat berkoordinasi untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan dari Komisi 4 sendiri seperti apa Pak Daniel kemudian dalam mengawal dan juga mengungkap tuntas kasus pagar laut, termasuk soal penegakan hukum yang tegas dan juga transparan? Ya, kita terus mengawal ya. Nah, sampai sempat menjadi kesepakatan bersama lah ya. Mudah-mudahan dalam waktu 20 hari atau bahkan kurang dari 20 hari semua bisa terungkap dengan jelas ya. Tetapi kalau misalkan itu masih belum juga jelas, mungkin DPR akan mendorong dibentuknya panja atau pansus.
Oke, baik, kita tunggu apakah akan ada penegakan hukum yang tegas dalam waktu dekat. Kita tunggu bersama langkah selanjutnya. Terima kasih Pak Daniel dan juga Pak Saud telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.